Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan syariatnya sebagai panduan hidup bagi manusia. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan dan termasuk dalam ekonomi. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam bukan hanya agama, tetapi juga sistem hidup yang menyeluruh. Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan pedoman yang sempurna untuk mewujudkan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan umat. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang seringkali berorientasi pada materialisme dan keuntungan semata. Hadirin sekalian, ekonomi memiliki dampak yang besar pada kehidupan kita. Ekonomi yang dapat menyebabkan kemiskinan, kesenjangan sosial, bahkan kerusakan moral. Oleh karena itu, Islam hadir dengan sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai ilahiyah dan kemanusiaan. Adapun 5 prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam, yaitu tauhid sebagai landasan ekonomi. Segala aktivitas ekonomi dalam sistem berlandaskan tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan mengatur rezeki. Allah berfirman, "Dan berinfaklah di jalan Allah dari sebagai apa yang telah kami berikan kepadamu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Artinya, harta yang kita miliki hanyalah titipan. Kita harus mengelola dan menggunakan sesuai dengan syariatnya. Yang kedua yaitu larangan riba. Riba merupakan akar dari ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan keberuntungan." Quran Surah Al-Imran ayat 130. Dalam praktiknya, riba menciptakan jurang yang besar antara si miskin dan si kaya. Oleh karena itu, Islam mendorong transaksi keadilan seperti jual beli dan pembiayaan berbasis syariah. Yang ketiga yaitu zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat ini, kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Quran Surah At-Taubah ayat 103. Selain zakat, infak dan sedekah juga menjadi bentuk ibadah yang mendukung pemerataan kesejahteraan. Dan yang keempat, larangan horor dan maisir. Nah, Islam melarang horor atau ketidakpastian, dan maisir itu adalah perjudian dan transaksi. Setiap akad harus jelas syariat dan ketentuannya. Hal ini memastikan bahwa semua pihak merasa aman dan tidak ada unsur penipuan. Dan terakhir adalah keadilan dalam distribusi kekayaan. Ekonomi Islam berfokus pada distribusi kekayaan yang adil. Islam melarang monopoli dan penipuan harta, serta mendorong investasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin sekalian, mari kita bandingkan beberapa aspek ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Keunggulan ekonomi Islam dibandingkan sistem lain yaitu sistem konvensional seringkali berpusat kepada kapitalisme yang menyebabkan akumulasi kekayaan di tengah segelintir orang. Sedangkan ekonomi Islam memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara merata melalui instrumen seperti zakat dan larangan riba. Yang kedua yaitu sistem konvensional mengutamakan keuntungan material semata, sementara ekonomi Islam menekankan keberkahan dalam setiap transaksi. Dan yang terakhir ketiga, berkelanjutan sosial lebih terjamin dalam ekonomi Islam karena adanya dorongan untuk berbagi, baik melalui sedekah maupun infak. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan prinsip ekonomi Islam dalam hidup sehari-hari? Ada 5 poin untuk
mengimplementasikan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghindari transaksi haram. Sebisa mungkin jauhi transaksi yang mengundang unsur riba, horor, dan maisir. Gunakan produk keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua itu membayar zakat secara rutin. Bagi kita yang sudah mencapai nisab, jangan lupa menunaikan zakat. Selain menjadi kewajiban, zakat adalah cara untuk membersihkan harta dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu mempraktikkan sedekah dan infak. Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Sedekah tidak hanya membawa pahala, tetapi juga mengundang keberkahan dalam hidup. Keempat, berbisnis dengan etika Islam. Jika kita seorang pedagang atau pengusaha, jadikan kejujuran dan amanah sebagai prinsip utama. Jangan mengambil keuntungan berlebihan ataupun menipu dalam transaksi. Yang terakhir itu mendorong lembaga syariah. Dukung keberadaan lembaga keuangan dan bisnis syariah dengan berpartisipasi di dalamnya. Kita turut memperkuat perekonomian umat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi Islam bukan sekedar teori, tetapi solusi nyata untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera. Dengan meninggalkan riba, menjalankan zakat, dan mempraktikkan kejujuran, kita tidak hanya mendapat keberkahan di dunia, tetapi juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan ekonomi Islam sebagai pedoman dalam mengelola harta, aktivitas ekonomi kita. Insya Allah, dengan cara ini hidup kita akan dipenuhi keberkahan dan menjadi jalan menuju surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.